Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan atau memaparkan pelajaran terkait bab hudud dan hikmahnya, yaitu pembahasan tentang khodaf dan minuman keras. Yang pertama yaitu tentang khodaf. Khodaf dalam segi bahasa yang berarti melempar atau melontar. Akan tetapi, untuk menurut istilah, khodaf berarti menuduh orang berbuat zina. Nah, untuk hukum khodaf sendiri yaitu haram. Jadi khodaf ini seseorang laki-laki yang menuduh perempuan berzina. Maka dari itu, khodaf yang berarti adalah menuduh orang berbuat zina. Yang selanjutnya yaitu syarat-syarat gugurnya had khodaf atau hukuman bagi seorang orang yang menuduh berbuat zina. Yang pertama, mendatangkan atau mengemukakan 4 orang saksi. Lah, 4 orang saksi tersebut adalah seorang laki-laki, yaitu dan laki-laki tersebut harus adil, dan 4 orang saksi tersebut semuanya 4 orang laki-laki tersebut harus menunjukkan tempat kejadian zina yang sama. Terus yang kedua, suami menuduh istrinya yang berzina. Jadi ketika tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi tersebut, jadi harus bersumpah. Yang pertama, sumpahnya dibaca 4 kali. Yang kedua, sumpahnya dibaca 1 kali. Terus yang ketiga yaitu orang yang dituduh mau memaafkan. Orang yang berbuat zina tadi mau memaafkan si penuduh. Yang keempat yaitu membenarkan tuduhan si penuduh, bahwasanya orang yang dituduh mengaku bahwasanya berbuat zina. Selanjutnya yaitu hikmah had khodaf. Hikmah hukuman orang yang kena hukuman khodaf. Yang pertama, harus berhati-hati dalam berbicara. Jangan seenaknya ketika berbicara, ketika belum melihat secara langsung, secara jelas dan secara gamblang. Terus yang nomor 2, pembohong merasa jera. Jadi orang yang berbohong, baik penuduh maupun yang dituduh, merasa jera atas kelakuan yang diperbuat. Yang ketiga, terpeliharanya keharmonisan. Jadi mungkin setelah problematika atau setelah masalah itu selesai, ada sebuah keharmonisan antara kedua pihak. Yang ketiga yaitu hubungan baik yang selalu terjaga. Jadi sama dengan halnya keharmonisan tadi, hubungan baik juga selalu terjaga antara kedua pihak. Yang selanjutnya yaitu minuman keras. Minuman keras dalam berbahasa Arab disebut dengan khomer, yang dari segi bahasa berarti penutup akal, penutup jiwa, yaitu ketika orang minum yang
mabuk-mabukan, baik itu banyak maupun sedikit, tanpa disadari dia meminum khamr, dan hukumnya meminum khamr adalah haram. Jadi baik minum secara sengaja maupun tidak sengaja, sedikit maupun banyak, maka tetap haram hukumnya. Yang selanjutnya yaitu syarat had minuman keras. Yang pertama, balik, berakal. Jadi balik di sini ketika minum dia sengaja maupun tidak sengaja tetap juga dihukumi haram. Kalau ada pertanyaan, kalau anak kecil gimana? Jadi anak kecil kan tidak balik, akan tetapi dia minum, jadi tidak mempunyai had, akan tetapi hukumnya tetap haram. Terus yang kedua, berakal. Lah, kalau ada pertanyaan, kalau orang gila gimana? Lah, orang gila kan gak berakal, tidak dijatuhi had, tetapi hukumnya minum khamr tadi tetap haram. Terus yang ketiga, minum dengan sengaja dan kehendaknya sendiri, baik sengaja maupun tidak sengaja tadi. Peminum tahu bahwa yang diminum adalah sesuatu yang memabukkan. Istilahnya adalah sadar. Terus di sini bahaya minuman keras. Bahaya minuman keras. Lah di sini kan meminum khamr itu pasti banyak sisi negatif, baik dohiriyah, batiniyah. Jadi batiniyah ini secara langsung semakin gelap, secara peteng istilahnya. Untuk secara dohiriyah bisa merusak kesehatan. Yang pertama, gangguan metabolisme. Terkena gangguan metabolisme. Yang ketiga, kerentanan infeksi. Infeksi baik secara pasti istilahnya infeksi dalam organ tubuh yang dalam, merusak saraf otak, dapat merusak hati atau liver. Akan tetapi dampak yang lebih banyak biasanya itu hati atau livernya terkena kalau kita sering meminum minuman keras atau memproduksi minum minuman keras secara banyak. Terima kasih. Di sini ada gambar dilarang minuman keras dan seseorang yang mabuk dengan terlelap. Jadi intinya di kedua pembahasan tersebut bisa kita hati-hati, bisa kita jaga-jaga dalam kehidupan sehari-hari, baik khodaf, orang yang menuduh zina, dan minum minuman keras atau khamr. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.